Sayyidi Fadilatul Syekh Muhammad Abdul Nasir yang dalam kesempatan subuh ini berkenan untuk bersilaturahmi sambil dakwah di tengah kita, sekaligus kita berbuka mengambil barokah dengan kehadiran beliau yang kita kenal. Beliau ini kalau saya menonton di YouTube, banyak sekali YouTube persyaratan hukum di YouTube. Jadi yang beliau bisa bahasa Indonesia ini pasti bahasa Indonesianya ya enggak, ya tidak itu bahasa Arab ya. Beliau berkata kita tuh supaya lebih familiar ya, supaya yang bersami dapat langsung menyimak beliau dari tausiah mau'izatul hasanah ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita mendapatkan keberkahan dan kita termotivasi untuk lebih bersama-sama mempererat tali silaturahmi kita, wabil khusus dengan keluarga seiman kita, yaitu saudara-saudara kita di Palestina, karena beliau langsung orang Palestina hadir di tengah-tengah kita, maka akan lain rasanya. Umpamanya dia bercerita tentang Palestina mungkin tidak nyambung gitu ya, tapi kalau beliau insya Allah akan langsung nyambung. Maka karena itulah dalam kesempatan ini dia menyampaikan terima kasih kami semua warga masyarakat lingkungan Kebon Buah Timur yang kurang lebih penduduknya di sini sekitar 600 orang, 600 jiwa, dan setiap sholat subuh atau sholat fardu masjid ini ya kurang lebih sekitar 6 sampai 7 saf. Jadinya bisa saja 3 saf untuk laki, 4 saf wanita atau 3 saf wanita, itu yang ada. Jadinya kalau dilihat dari sejumlah jiwa belum maksimal untuk kita mengisi masjid kita ini. Oleh karena itulah mudah-mudahan dari tausiah beliau nanti kita semua termotivasi untuk senantiasa menghidupkan suasana berjamaah di tempat kita. Mungkin kalau dalam kesempatan ini ada yang kurang berkenan dari penyambutan kami melalui hati yang paling dalam atas nama warga masyarakat yang ada di lingkungan Kebon Buah Timur Kelurahan Kebon ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Wali Fadilatul Syekh Muhammad Abdul Nasir mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Mukarram PHK kami Al-Ustaz Haji Ahmad Baikati yang sudah memberikan sepatah dua kata dan sambutan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi doa dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meramaikan masjid kita insyaallah. Para jamaah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada acara inti, sejenak mempersingkat daripada orang tua guru kita Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sobari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram tua guru kita Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sobari merupakan salah satu tuan guru yang berasal dari Palestina, tepatnya kota Gaza. Masya Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Palestina merupakan negara konflik yang hampir setiap harinya terjadi penjajahan, pengeboman, pembantaian. Namun walaupun begitu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kemudahan kepada Al-Mukarram tuan guru kita. Salah satu kemudahannya antaranya adalah ketika beliau berusia di 9 tahun, beliau sudah berhasil menghatamkan hafalan Al-Qur'annya sebanyak 30 juz. Yang tidak hanya sekedar hafal saja, namun alhamdulillah hafalan beliau bersanad, yang sanadnya bersambung hingga kepada Rasulullah SAW, yaitu di usia 9 tahun di tengah-tengah negara konflik, di tengah-tengah negara yang sedang dijajah, namun alhamdulillah beliau masih bisa menamatkan hafalannya, yaitu di usia 9 tahun. Karena
Selain daripada penghafal Al-Quran, beliau juga menguasai beberapa ilmu maqamat. Dan selain daripada itu, beliau juga seorang qori yang alhamdulillah pernah mendapatkan medali emas ketika mengikuti ajang musabaqah tilawatil Quran. Selain daripada aktif di bidang Al-Quran, alhamdulillah tuan guru kita ini juga aktif di bidang dakwah. Dakwah beliau bukan hanya di Jazirah Arab saja, namun sudah sampai di Asia Tenggara, tepatnya Malaysia, Brunei, dan alhamdulillah di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh ayahanda kami tadinya, ketua takmir kita, alhamdulillah beliau sekarang dalam menyampaikan dakwahnya itu sudah memakai bahasa Indonesia supaya kita bisa lebih memahami dan juga bisa lebih untuk mengambil iktifat dari apa yang beliau sampaikan. Untuk bahasa Arab sebenarnya beliau mahir karena beliau dari Arab, cuma kita yang mendengarkan masih Arab-Arabnya mas. Maka oleh sebab itu beliau nanti insya Allah menyampaikan tausiah dengan bahasa Indonesia. Lebih baik beliau yang bingung untuk menyampaikan kata berkata daripada kita yang bingung mendengarkannya. Karena kalau beliau bahasa Indonesia, bahasa Arab, takutnya nanti tidak semua jamaah bisa memahami dan juga mengertikan apa yang beliau sampaikan. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini kami sampaikan di hadapan para jamaah? Bukan maksud beliau untuk sombong, bukan maksud kami untuk riak, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa bersama-sama memperbaharui niat kita. Yang mungkin awalnya kita lahir hanya sekedar penasaran saja, mudah-mudahan dengan kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita ubah niat kita, perbaharui niat kita, duduk berlama-lama istiqomah sampai selesai dalam kajian ilmu ini. Mudah-mudahan nantinya apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih istiqomah untuk berhadiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita masuk kepada kajian ilmu, tentu kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada segenap pengurus masjid dan juga para panitia, keluarga besar jamaah yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengagendakan acara ini. Mudah-mudahan lelahnya para pengurus dan juga para panitia menjadi lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mengatasnamakan dirinya yaitu dari komunitas sahabat Quran Lombok, yang alhamdulillah mereka lah yang menjadi mitra kami di Pulau Lombok ini untuk mengadakan kegiatan-kegiatan acara seperti ini. Tanpa bantuan mereka tentu kami tidak akan sampai di sini. Maka oleh sebab itu mari sama-sama kita doakan semoga komunitas sahabat Quran Lombok ini tetap istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan dakwah sampai di Pulau Lombok insyaallah berkah. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada bersilaturahmi berbagi ilmu agama, kami bersama Al-Mukarram tuan guru kita Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sobhani hadir di tengah-tengah para jamaah. Selain daripada berbagi ilmu, kami juga turut serta ingin mengajak para jamaah bagaimana supaya kita bisa bersama-sama berada di garda terdepan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, setidaknya mengirimkan sebaik doa dan juga amal untuk saudara-saudara kita di sana. Karena berbicara tentang Palestina itu tidak hanya berbicara tentang kemanusiaan saja, namun ketika berbicara tentang Palestina kita sepakat itu sudah berbicara tentang iman, akidah dan juga agama. Karena Rasulullah pernah bersabda, tidak diakui salah seorang kamu beriman sebelum kamu mampu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. Maka oleh sebab itu para jamaah insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan ada tim kami akan menjalankan kantong amal bagi bapak ibu yang ingin ikut berjuang menjadikan hartanya sebagai saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bantu perjuangan ini, yang insyaallah nanti langsung dibantu oleh Al-Mukarram tuan guru kita dengan sholawat kepada Rasulullah SAW untuk menambah keberkahan majelis ilmu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan, betul. Nantuk semuanya. Agar kita enggak nantuk, mari salawat bersama. Mudah-mudahan tempat ini jadi tempat yang mulia yang barakah insyaallah taala. Sallallahu ala Muhammad. علما نافعا ورزقا طيبا وعملا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sesungguh ini kita insya Allah akan membahas tentang saudara kita yang disebutkan di Palestina. Semuanya sudah tahu bagaimana kondisi saudara kita di sana di Palestina, dan semuanya sudah melihat bagaimana kondisi saudara kita di sana di Palestina. Lebih 1 tahun mereka dibom, lebih 1 tahun mereka dihancur, lebih 1 tahun rumah mereka dihancur, lebih 1 tahun mereka tidur di pinggir jalan karena rumah mereka dibom, lebih 1 tahun mereka tak bisa sholat di masjid karena masjid mereka dibom, lebih 1 tahun mereka tak bisa lakukan apapun. Listrik tidak ada, air enggak ada, rumah mereka dibom, masjidnya dibom, rumah sakit dibom, kampus dibom, anaknya kehilangan ibunya kehilangan ayahnya, suaminya kehilangan istrinya. Tetapi mereka masih bertahan dan mereka masih kuat dan mereka masih sabar. Setiap hari mereka dibom, dihancur oleh orang Yahudi laknatullah. Perang itu yang terjadi di sana di Palestina itu sudah lama dan akan tetap sampai hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan tidak akan datang hari kiamat. La taqum as-sa'a hatta yaqtul al-muslim al-yahudi. Tidak akan datang hari kiamat kecuali orang yang berislam menghancur orang-orang Yahudi. Artinya perang itu melawan orang Yahudi bukan 1 tahun saja, 2 tahun saja, sampai hari kiamat. Mereka dihancur, hilang, selesai, baru akan datang hari kiamat. Maka oleh itu masalah Palestina itu masalah tentang akidah kita, tentang Islam kita, tentang umat kita. Umat kita harus berdiri kepada saudara kita yang di Palestina. Saudara kita di sana di Palestina setiap hari dibom, hampir setiap jam. Di sana di Palestina hidupan mereka tidak ada lagi, tidak ada bahagia, tidak ada senang, tidak bisa lakukan apapun mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam yang masih sedang sibuk dengan dunia, umat Islam yang masih sibuk dengan kerja, umat Islam yang masih sibuk dengan kumpul-kumpul hartanya, umat Islam nanti mau menjawab apa ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah bertanya ibadah kita. Itu masalah besar, masalah umat Islam. Masalah yang paling di dunia ini besar itu adalah masalah saudara kita di sana di Palestina. Orang-orang Yahudi laknatullah mereka tak apa-apa. Hancur anak tidak ada masalah. Anak masih bayi 1 bulan 2 bulan dihancur. Bahkan cuman hanya 2 hari 3 hari baru lahir di dunia dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Perempuan, anak gadis, masih muda, ibu tua, laki-laki tua, bapak-bapak di sana di Palestina, semuanya sudah dihancur oleh orang Yahudi laknatullah. Tapi mereka hanya bisa bilang alhamdulillah. Kenapa Palestina? Kenapa setiap tahun ada bom, ada perang di sana di Palestina? Kenapa di Palestina saja bukan negeri lain? Palestina itu adalah bumi para nabi dan rasul.
Semua Nabi dan Rasul sudah menuju di Palestina dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palestina itu bumi barakah. Palestina itu bumi hari kiamat. Nanti akan terjadi hari kiamat dari sana. Palestina itu ardul mahsyar wal mansyar. Palestina itu bumi hari mahsyar kita semua dan seluruh manusia yang di dunia ini nanti akan kumpul di Palestina bertemu Allah Subhanahu wa taala di sana. Imam kita Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhab beliau orang Palestina dan orang Gaza lahir di Palestina. Isa alaihi salam lahir di Palestina dan nanti akhir zaman turun di sana di Palestina. Juga akhir zaman nanti Ad-Dajjal turun di sana di Palestina dan dikurban oleh Nabi Isa alaihi salam di Palestina. Yang terakhir, kenapa harus kita berduli kepada saudara se-Islam seiman? Kenapa semuanya harus berhati kepada saudara kita di sana di Palestina? Karena ada satu masjid juga adalah Al-Masjidil Aqsa, masjid seluruh umat Islam. Qiblat umat Islam yang pertama yang utama adalah Al-Masjidil Aqsa. Banyak orang berkata, masalah Palestina itu bukan masalah saya. Masalah Palestina itu bukan urusan saya. Cukuplah aku urusan keluarga, istrinya, anaknya udah cukup. Kamu nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa kamu bisa makan, minum, tidur, jalan-jalan, kerja, tapi saudara se-Islam seiman dikurban kamu masih santai, tidak perhatian, tidak peduli kepada saudara se-Islam seiman. Mau bilang apa nanti kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita masing-masing satu persatu. Maka oleh itu harus semuanya berduli kepada saudara kita di sana di Palestina. Kenapa? Tidak akan lengkap iman kita, tidak akan sempurna ibadah kita kalau kita tidak berduli kepada saudara se-Islam seiman. Yang di Palestina mereka berkata syahadat, yang di Palestina mereka orang beriman, yang di sana di Palestina mereka orang berislam. Satu tubuh, satu jasad, satu akidah, satu Al-Quran. Mereka salat 5 waktu, 17 rakaat, beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun Islam, berduli kepada rukun-rukun iman. Tapi banyak umat Islam tidak berduli, biasa saja. Palestina setiap hari, ini setiap bulan, setiap tahun ada syekh dari Palestina tentang tausiah begini. Kalau kita capek soal masalah Palestina, harus perbaiki iman dia. Karena masalah Palestina itu bukan masalah warga orang Palestina, tetapi masalah seluruh umat Kenapa? Al-Masjidil Aqsa milik siapa? Milik umat Islam. Siapa yang korban di Al-Masjidil Aqsa? Saudara kita di sana di Palestina. Siapa yang hancur di Al-Masjidil Aqsa? Saudara kita di sana di Palestina. Rumah siapa yang dibom? Keluarga besar yang dihancur? Orang siapa? Orang Palestina. Padahal Al-Masjidil Aqsa bukan milik mereka, tapi mereka yang mati di sana di Al-Masjidil Aqsa. Orang Palestina bisa berkata begini, wahai Pak, wahai Ibu, tidak peduli kita kepada Al-Masjidil Aqsa. Orang Yahudi mau hancurkan Al-Masjidil Aqsa, terserah. Kita sebagai warga orang Palestina, kita enggak peduli karena bukan milik kita Al-Masjidil Aqsa. Tidak. Saudara kita di sana di Palestina, tidak mereka bisa berkata kita ikut dunia. Kok saudara kita di situ mereka main, bahagia, anak begini, ibunya begini, laki-laki gini, mereka punya ini. Maka oleh itu umat Islam tidur, kita juga ikut tidur. Tidak di sana di Palestina begitu. Kenapa mereka jaga Al-Masjidil Aqsa? Bukan karena Al-Masjidil Aqsa milik umat Islam, tetapi karena Al-Masjidil Aqsa itu adalah amanat Allah dan amanat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kitalah bertanya kepada dirinya, sampai tahun berapa kita hidup? 76 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, nanti semua akan mati.
Allah akan manggil kita. Soal dunia ini semua akan Allah ditanya kepada kita. Maka apakah kita sudah siap atau belum? Tanyalah saudara kita di sana di Palestina, bagaimana mereka bisa makan? Bagaimana dengan kita? Setiap hari kita bisa makan 3 kali sampai 4 kali. Setiap hari Ahad, hari Minggu kita bisa jalan-jalan bersama keluarga, istrinya, suaminya, anaknya. Setiap hari kita bisa makan, kita enggak bisa tinggalin makannya. Di sana di Palestina mereka tidak bisa jalan-jalan, mereka enggak bisa makan, mereka enggak bisa minum, mereka bisa berjumpa dengan keluarganya, dengan urusannya mereka enggak bisa lakukan apapun. Anaknya mati syahid, suaminya kurban, mereka tidur di pinggir jalan, ditindah-tindah di sana di Palestina, enggak bisa mereka tahan panas, enggak bisa mereka tahan hujan basah baran-baran mereka, tembak mereka, baju mereka, kasur mereka, semuanya sudah dibasah. Hidup mereka tidak ada, tapi mereka masih bilang alhamdulillah. Cobalah kita berbayangkan saudara kita di sana di Palestina, mereka mati akibat lapar, bukan hanya akibat bom, bukan hanya akibat serangan. Orang yang tidak mati akibat bom, akibat serangan ini, mereka sedang mati akibat lapar. Tadi malam setelah anak selesai acara malam, sebelum saya tidur, walaupun tidurnya sebentar, ada WA dari Palestina. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah. Beliau nangis langsung. Aku bertanya kenapa nangis. Dia bilang aku udah lapar 15 hari tidak pernah makan. Cuman itu nangis karena dia lapar. Kalaulah anak kita lapar, bagaimana? Kalau kita lapar enggak bisa sarapan, makan siang kita enggak bisa tahan, enggak bisa kita fokus, enggak bisa kita jalan, aktivitas tidak lancar. Kenapa? Karena kita belum makan. Bagaimana di sana dengan di Palestina yang mereka 15 hari tidak bisa makan apa-apa. Sebelum ini ya, ada telepon dari orang Palestina juga. Syekh, boleh aku cerita lah apa yang terjadi kepada ayah? Maaf ya Syekh, anakku udah lebih 1 tahun mereka enggak bisa makan ayam. Setiap hari mereka minta dari aku, wahai ayah, aku minta makan ayam. Anak mereka masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih kecil. Wahai ayah, wahai ibu, saya ingin makan ayam. Orang tuanya enggak bisa beri ayam kepada anaknya karena orang tuanya juga enggak pernah makan. Udah lama mereka enggak pernah makan kayak itu. Sampai berapa hari kemarin itu, hari Kamis, anaknya mati lewat bom oleh orang Yahudi laknatullah. Lebih 1 tahun minta, wahai ibu, aku minta makan ayam. 1 tahun mereka minta dari ibu dan ayah, mereka enggak bisa kasih makan. Tapi mereka berapa hari Kamis yang lalu itu, 2 hari yang lalu, mereka udah mati syahid akibat bom. Saya bertanya kepada ibu, kenapa ibu sedih? Kenapa nangis wahai ayah? Mereka udah mati syahid, harus kita bahagia, senang. Bukan karena mereka mati syahid ya Syekh, bukan mereka karena dikurban, tapi saya sedih karena mereka lebih 1 tahun minta ayam dari aku malu enggak bisa kasih. Tiba-tiba mereka mati, tapi dalam jiwa mereka ingin makan ayam, tapi sampai hari ini mereka enggak bisa makan ayam. Mudah-mudahan mereka makan ayam di surga. Itu ibu dan ayahnya nangis. Coba berapa kali kita bisa makan setiap hari? Berapa kali kita bisa makan ayam setiap hari? Hari ini mau makan ayam bisa, besok makan ikan bisa, berikutnya makan kambing bisa, makan daging bisa. Setiap hari kita bisa ganti makanan kita.
bisa untuk memperbaiki dan juga mempersempurna bacaan Al-Quran kita. Nanti boleh silakan dengan kajian online, yaitu dengan akun media sosial daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita. Nanti silakan di situ bertanya-tanya tentang seputar Al-Quran boleh, yaitu akun media sosial beliau di Ahmad Abdul Nasir Official. Sekali lagi kami sampaikan, akun media sosial beliau adalah Ahmad Abdul Nasir Official. Bagi yang ingin sama beliau, yang ingin mengikuti akun media sosial beliau, namanya adalah Ahmad Abdul Nasir Asobali, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, bahkan juga TikTok. Insya Allah berkah. Di situ kita bisa belajar bersama, insya Allah. Terakhir, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan doa yang dipandu langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa sa'adatan wa sururan ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك الاستقامة في الدين. اللهم إنا نسألك الاستقامة في الدين يا الله. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Masya Allah, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita Syekh Ahmad Abdul Nasir yang sudah menutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan doa yang beliau panjatkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah acara kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap pengurus masjid, para panitia dan juga keluarga besar jamaah masjid yang sudah ikut serta berjuang bersama. Mudah-mudahan ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah ijabah segala doa kita, sehingga kita bisa dengan mudah